Kalau Bali United dibantai, dibantai ya ini ya oleh klub dari Jepang, Korea, Cina, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Iran. Saya bisa paham, saudara-saudara, bisa paham, bisa maklum lah. Tetapi ini klub dari Hong Kong, saudara-saudara, Hong Kong. Bayangin Hong Kong, saudara-saudara, aduh. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan membicarakan sepak bola dari Asia Tenggara. Sepak bola di seputaran negara tetangga, negara jiran, negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Timor Leste, Kamboja, Laos, Filipina. Mana lagi? Myanmar. Semua akan kita bahas, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas tentang Bali United. Kekalahan memalukan Bali United. Bukan kalah lagi, saudara-saudara. Dibantai. Bali United menyerah 1-5 dari klub Hong Kong Liman di playoff Liga Champion Asia. Bukan hanya 1-5, saudara-saudara. Tidak ada satupun pemain Bali United yang berhasil mencetak gol ke gawang Liman. Karena 6 gol yang tercipta di pertandingan itu adalah dihasilkan oleh pemain Liman. Satu gol untuk Bali United itu bunuh diri. Dan ini memalukan, saudara-saudara. Memalukan. Sekaligus menjadi kado yang sangat buruk bagi ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78. Aduh, memang saya bukan fansnya Bali United, saudara-saudara, bukan. Jadi saya juga sebenarnya nggak peduli. Tetapi Bali United tampil di situ mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia dan mereka tampil ala kadarnya. Memalukan sekali, saudara-saudara. Kalah. Dibantai oleh klub dari Hong Kong ya ini ya. Hong Kong ya ini ya. Hong Kong ya. Bukan dari Jepang atau dari Korea ya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, tepat sehari sebelum hari kemerdekaan Indonesia, ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78, Bali United bermain di Hong Kong Stadium. Tanggal 16 Agustus 2023 malam. Nah, kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Menghadapi klub dari Hong Kong namanya Liman FC. Liman FC ya, Liman FC di playoff Liga Champion Asia. Dan Bali United itu datang dengan ya biasalah sesumbar, yakin kita bisa menang, kita bisa mengalahkan mereka. Klub Hong Kong tidak masalah. Begitulah, kira-kira begitu, Nah, kemudian sampai di sana, saudara-saudara. Bali United itu tampil memalukan sekali, saudara-saudara. Tampil memalukan. Langsung saja pertandingan itu baru berjalan 8 menit itu mereka sudah kemasukan oleh gol Paulison. Kemudian lagi gol bunuh diri. Sui Wangkit itu membuat skor 1-1. Tetapi ya hanya itu saja perlawanan Bali United. Mereka kemudian menderita gol lagi oleh Gil. Kemudian Paulison mencetak gol keduanya. Kemudian Everton mencetak gol ke berapa tadi? Keempat. Dan terakhir Jose Angel mencetak gol sehingga membuat skor 5-1 untuk Liman FC. Bali United kalah 1-5 dan semua gol yang tercipta di situ dihasilkan oleh pemain Liman. Tidak ada satupun pemain Bali United yang berhasil mencetak gol.
Bukan hanya kalah taktik, bukan hanya kalah strategi, kualitasnya juga kalah, saudara-saudara. Fisik itu juga kalah. Walaupun Bali United sempat berusaha mencoba mengambil inisiatif serang, tetapi lagi-lagi, ya, cara bermain yang kuno. Saya bilang, saya harus jujur mengatakan cara bermain Bali United itu kuno. Mereka terlalu banyak membawa bola, terlalu banyak menguasai bola, sehingga pemain Liman itu langsung bisa melakukan compact defense yang sangat bagus. Mereka juga ketika menyerang, mereka itu sangat efektif. 1-2 bola, 1-2 sentuhan, umpan, taktik, tuk, tek, tok, langsung jadi gol. Taktik, tuk, tek, tok, langsung jadi gol. Sementara Bali United, ya seperti biasalah. Kalau saudara-saudara nonton Liga Indonesia, ya begitu. Karakter permainan klub-klub Indonesia terlalu banyak menggiring bola. Si pemain sayapnya itu siapa? Berbeza. Sama siapa lagi tuh? Itu terlalu banyak gitulah, selalu maunya show of force, selalu pamer keterampilan teknik. Akibatnya ya terbantai, saudara-saudara. Lihat penampilan Bali United, saudara-saudara, sejak awal memang saya sudah pesimistis. Pesimistis, saudara-saudara, karena cara main Bali United, khususnya asuhannya Teko ini tradisional sekali, saudara-saudara. Tradisional. Saya harus jujur mengatakan seperti itu. Tradisional sekali. Kuno. Kalau nggak mau dibilang kuno, ya kuno. Kuno. Kenapa? Karena terlalu banyak mengandalkan individual. Pemainnya itu terlalu kerjasamanya sama sekali tidak terlihat. Tidak ada kerjasama yang dibentuk di situ. Individual. Jadi pemain itu nggak tahu ya, ini arahan pelatih atau memang pelatih yang tidak bisa mengarahkan timnya. Jadi dia terlalu individual, mainnya itu individual. Itu sudah ada sejak lama, saudara-saudara. Sudah lama mereka begitu. Ya makanya saya heran kenapa mereka bisa juara Liga Indonesia, Liga 1. Kemungkinan mereka juara Liga 1 itu ya karena, kalau sudah ingat kan, ya pertandingan di Liga, di kompetisi waktu zaman pandemi. Mainnya semua di Bali. Semusim sebelumnya juga mereka terlalu banyak mengandalkan keberuntungan. Bukan Bali yang bagus, tetapi lawannya yang tidak beruntung, tidak bagus gitu loh. Tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Seperti PSM, seperti Persib, seperti Persija. Nah, itu faktor utama. Karena secara permainan itu memang kelas Bali United itu jauh dari yang namanya Liga Champion Asia. Yang jauh sekali. Permainan mereka itu terlalu individual, terlalu monoton. Pemain itu, Anda lihat Berbeza, Anda lihat si Privat Barga, Anda lihat siapa lagi tuh yang di tengah itu terlalu berusaha untuk show of force, selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia jago mendribble bola. Jadi bola itu maunya digiring. Temannya yang di depan sudah siap menerima bola, akhirnya nganggur. Tidak mendapatkan kesempatan, momentumnya hilang. Kemudian penyerang seperti Spaso, itu dia nggak bisa lari, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa menerima bola matang, umpan matang. Sementara kalau Anda bermain di Liga Champion Asia, di level Asia, itu lawannya jauh lebih cerdik, jauh lebih taktis. Mereka paham, mereka bisa melihat, mereka menganalisis permainan lawan. Walaupun ini saudara-saudara, walaupun Liman itu kita harus jujur, Liman itu sebenarnya tidak terlalu istimewa, biasa-biasa saja. Di Hong Kong itu juga mereka bukan juara, mereka klub baru, klub yang baru berdiri 2017. Sama berarti ya dengan Bali United. Sama-sama klub baru. Tetapi musim lalu mereka hanya menjadi runner up di Liga Premier Hong Kong. Dan penampilan mereka itu sebenarnya biasa-biasa saja, saudara-saudara, biasa-biasa saja. Kalah jauh dengan klub dari Korea, kalah jauh dengan klub dari Cina, kalah jauh dengan klub dari Jepang, kalah jauh dengan klub dari Australia, bahkan kalah jauh dari klub dari Malaysia seperti Johor Darul Taksim, kalah jauh dari klub seperti Vietnam, seperti Haiphong atau Hanoi atau Hua An Gialai. Itu kalah jauh, saudara-saudara. Jadi makanya saya, ini gimana? Ini memalukan sekali, saudara-saudara, menurut. Kekalahan ini, saudara-saudara, otomatis Bali United akan tampil di Piala AFC. Di fase grup Piala AFC 2023-2024. Dan ini berarti otomatis pula Persija Jakarta tersingkir.
tersingkir dari Piala AFC 2023-2024 karena Persija Jakarta sebagai runner up Liga 1 2022-2023 itu dia hanya mendapatkan jatah standby ke playoff Piala AFC. Jadi kalau tadinya Bali United itu berhasil lolos ke fase grup, maka Persija akan tampil di playoff Piala AFC melawan klub dari Myanmar kalau nggak salah, Yangon United atau apa gitu. Nah, sementara PSM Makassar sebagai juara Liga 1 2022-2023 dan tim yang dikalahkan Bali United di playoff itu akan tampil di fase grup Piala AFC. Tetapi dengan kekalahan Bali United, otomatis PSM akan tampil di playoff dan Persija itu harus tereliminasi dari Piala AFC tanpa bertanding. Ini miris sekali saudara-saudara, miris. Kalau tersingkir karena sudah bertanding kalah di playoff itu ya wajarlah, normal lah. Tetapi kalau kalah di tanpa bertanding, ya ini saya prihatin. Fakta menunjukkan saudara-saudara, klub-klub Liga Indonesia, klub-klub Indonesia tampil di Liga Champion Asia, di kompetisi elit Asia. Dulu namanya Asian Club Championship. Itu sebenarnya bukan barang baru saudara-saudara, dan catatannya juga lumayan. Walaupun kita belum pernah juara ya, beda dengan Thailand. Thailand pernah juara di klub Asian Club Championship. Waktu itu ada klub namanya Thai Farmer Bank itu 2 kali juara. Tetapi Indonesia itu prestasinya lumayan saudara-saudara. Tahun 1970 PSMS Medan itu menempati peringkat keempat saudara-saudara. Peringkat keempat setelah dikalahkan klub dari Lebanon. Homnenmen itu kalah waktu itu. Kemudian Kramayuda 3 Berlian tahun 85-86 itu menempati peringkat ketiga. Kramayuda 3 Berlian. Pelita Jaya pada tahun 90-91 itu menempati peringkat ketiga saudara-saudara. Bayangin, kemudian di era Liga Champion Asia saudara-saudara, di era Liga Champion Asia itu klaim-klaim Indonesia itu juga sudah biasa main di fase grup. Kita sebut saja PSM Makassar dan Persik Kediri pada tahun 2004. Kemudian tahun 2005 juga 2004 ya, 2006 itu ada PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Kemudian 2007 ada Persik Kediri dan Arema. Kemudian ada lagi 2010 itu Persipura. Semuanya tampil di fase grup saudara-saudara. Setelah itu sudah Indonesia tidak pernah lagi tampil di fase grup Liga Champion Asia. Dan bukan hanya tampil di fase grup Liga Champion Asia, saudara. Ketika itu klub-klub seperti Persipura, seperti PSM, Arema, Persik itu tampil dengan sangat bagus, saudara-saudara. Walaupun ya kita kalah dari klub seperti di Jepang, klub dari Jepang atau klub Korea, tapi mereka tampilnya tidak memalukan. Sayangnya saudara-saudara, setelah ada dualisme pengurus PSSI, setelah ada konflik PSSI tahun 2011 ya, 2011 atau 2012 yang berujung pada pembekuan FIFA, di ban FIFA itu saudara-saudara, itu dan di ban-nya FIFA itu kan 2 kali saudara-saudara. Itu jatah Indonesia di Liga Champion Asia itu berkurang saudara-saudara, Terakhir kali Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tampil di Liga Champion Asia itu melalui playoff itu tahun 2015 itu Persib Bandung. Waktu itu juga dibantai oleh Hanoi TNT 04 saudara-saudara di playoff. Kemudian kan habis itu ada di ban lagi. Disanksi lagi. Indonesia hilang lagi dari peredaran. Selama 2 musim. Kemudian dua musim atau berapa ya? Kemudian baru ada lagi muncul 2018 lewat playoff Bali United. Dan lagi-lagi dikalahkan oleh Chiang Rai United 1-2. Chiang Rai United yang dulunya yang kalau nggak salah itu waktu itu
dilatih oleh, sebelumnya itu pernah dilatih oleh Teko. Nah, kemudian Persija Jakarta tampil lagi di playoff 2019 dan dikalahkan Newcastle Jets dari Australia. Kemudian 2020 Bali United tampil lagi di playoff, dibantai lagi oleh Melbourne Victory 0-5, saudara-saudara. Jadi saya rasa Bali United ini seperti tidak bersemangat, tidak niat, saudara-saudara, tidak niat tampil di playoff Liga Champions Asia. Kalau memang tidak niat, saudara-saudara, ya sebaiknya diserahkan saja kepada klub lain yang lebih niat. PSM Makassar atau Persija atau Persib, sehingga nanti tampil di sana tidak memalukan, saudara. Pertanyaan mendasar, saudara-saudara, kenapa dalam berapa puluh tahun dalam 10 tahun terakhir ini, dalam 10 tahun terakhir dan mungkin dalam 20 tahun terakhir di kompetisi Asia ini tidak ada tim Indonesia yang juara, dan tidak ada tim Indonesia yang, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, tidak ada tim Indonesia yang mampu tembus ke fase grup Liga Champions Asia. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Itu berkaitan dengan mental, saudara-saudara, berkaitan dengan paradigma, berkaitan dengan cara pandang klub, cara pandang supporter, cara pandang pengurus, cara pandang komunitas sepak bola di Indonesia itu tentang Liga Champions Asia, tentang kompetisi Asia. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, saudara? Karena klub Indonesia, baik pengurus, baik supporter, baik media, baik pengamat, itu semuanya maunya instan. Maunya makan Indomie, mie instan. Maunya cepat. Nah, 1-2 pertandingan gagal, kalah, pelatihnya di out, disuruh pergi. Nah, kayak gitu, itu menyangkut paradigma. Dan paradigma lain itu juga mengatakan bahwa klub Indonesia itu kalau sudah juara Liga Indonesia itu sudah penampilan terbaik. Kalau sudah juara turnamen pramusim seperti Piala Menpora, Piala Presiden, Piala Gubernur Jatim, Piala Gubernur Kaltim, Piala Wali Kota Padang, Piala Bupati mana gitu, itu sudah senang sekali, sudah diarak keliling kota. Kalau di level tim nasional, kalau sudah juara Piala AFF U16, U19, U23, juara SEA Games, itu sudah senangnya minta ampun, seperti juara Piala Dunia. Ah, ini paradigma yang salah, saudara-saudara. Paradigma yang seharusnya diubah. Paradigma yang seharusnya tidak boleh lagi ada di klub Indonesia, di sepak bola Indonesia. Paradigma yang itu sangat menyesatkan. Akibatnya apa? Akibatnya ajang-ajang Asia, event Asia itu hanya dijadikan sebagai numpang lewat, sebagai uji coba. Ini kan aneh, uji coba kok di level Asia. Justru uji coba itu sebaliknya ya di Piala Pramusim itu, di Piala Gubernur, di Piala Wali Kota, di Piala Presiden, di Liga, di Piala AFF. Event yang sebenarnya, prestasi yang sebenarnya dikejar itu ya di Liga Champions Asia. Ya minimal di Piala AFC sajalah. Di level Asia itu yang harus dikejar. Jadi itu faktor mentalitas. Beda halnya dengan klub-klub yang saya lihat nih, yang saya lihat di Malaysia. JDT itu sudah fokus sepenuhnya, konsentrasi dia tercurah ke Asia. Begitu pula klub yang middle club di Malaysia, klub kelas kedua seperti Sabah, seperti Selangor, Terengganu itu juga fokusnya ke Asia semua. Di Vietnam, jangan jauh-jauh juga. Vietnam itu juga fokus mereka. Hanoi, Hua An, Gialai, terus apalagi Haiphong, itu semuanya fokus ke Asia. Thailand, jangan tanya lagi, saudara-saudara. Thailand itu sudah ingin mengejar apa yang dihasilkan oleh Cina, apa yang dihasilkan oleh Jepang, apa yang dihasilkan oleh Korea. Sementara kita, klub Indonesia, itu masih berpikir bahwa, ya itu tadi yang saya bilang. Nextnya bagaimana, saudara-saudara? Nextnya bagaimana? Ya, nextnya, selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya untuk jangka pendek ya Bali United dan PSM Makassar harus tampil bagus di Piala AFC. Ya setidaknya sampai ke final zona ASEAN. Syukur-syukur bisa melaju sampai ke semifinal interzone. Atau syukur-syukur bisa juara. Tapi kalau melihat Bali United ya saya pesimistis. Kalau melihat PSM musim ini saya juga pesimistis. Kalau PSM musim lalu oke, mereka hebat. Mereka luar biasa kan. Dan terbuktikan mereka dikalahkan Kuala Lumpur City di
fase di, kalau nggak salah di final zona Asia, ASEAN, di final zona itu bagus. Tapi kalau musim ini saya pesimistis, saudara-saudara. Saya pesimistis dengan dua klub ini. Bali United itu di kompetisi domestik juga jelek, tidak terlalu bagus, biasa-biasa saja, masih kalah dari Rans, masih kalah dari mana? PSS Sleman. Sementara PSM itu juga tidak sekuat dulu lagi, tidak sekuat musim lalu. Jadi ya kita tidak bisa berharap banyak pada dua klub ini. Yang bisa dilakukan adalah fokus ke masa depan. Musim depan itu kalau nggak salah itu ada format baru Liga Champions Asia, ada format baru Piala AFC, dan ada lagi kalau nggak salah Challenge League atau apa gitu. Jadi ada 3 kompetisi nanti. Nah, kita fokus aja ke situ, fokus aja membenahi klub. Saat ini klub-klub dibenahi, kemudian fokus untuk bisa setidaknya mewakilkan satu tim di fase grup Liga Champions Asia. Berusaha. Jadi Liga Champions Asia ini adalah faktor yang sangat penting, saudara. Karena apa? Karena negara-negara tetangga kita, Singapura itu mengirimkan wakil di fase grup Liga Champions Asia. Thailand itu musim ini bisa mengirim 4 wakil, saudara-saudara. Malaysia punya wakil juga di situ. Vietnam punya wakil di situ. Filipina itu juga punya wakil di situ, kalau nggak salah ya, saudara-saudara. Jadi kita saja ini yang negara katanya negara besar, 300 juta atau berapa ratus juta. Masa kita tidak punya wakil di Liga Champions Asia? Itu kan memalukan sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah berbicara sampai yang berbusa-busa. Kita sudah membahas semua hal tentang Bali United. Kita juga sudah membahas tentang klub-klub Indonesia yang tampil di Liga Champions Asia pada masa lalu. Pada masa lalu, Indonesia ini adalah langganan tampil di fase grup Liga Champions Asia. Tetapi setelah adanya hukuman dari FIFA, sanksi dari FIFA, prestasi klub Indonesia itu, jatah klub Indonesia di kompetisi Asia Liga Champions itu menurun drastis. Dan bukan hanya di Liga Champions, di Piala AFC juga prestasinya mengecewakan. Nah, itu tadi kita sudah jabarkan alasannya kenapa, backgroundnya seperti apa, dan apa yang sebenarnya terjadi, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar, saudara-saudara, kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kabarkan kepada semua orang di seluruh dunia. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.